Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a jiranihi, yaitu muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para tetangganya, ya. Nabi merupakan sebaik-baik tetangga, baik qaulan au fi'lan, baik perkataan ataupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik tetangga, baik perkataannya ataupun perbuatannya. Kenapa demikian? Karena beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan, menggabungkan hak tetangga dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ayat surah An-Nisa ayat 36, ya. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhidkan Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus atau dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan mereka, ya. Kata Allah wala tusyriku bihi syai'an. Kemudian wabil walidaini dan kepada berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang dzil qurba. Al-jar dzil qurba, tetangga yang ada kerabat dengan kita. Ini. Jadi ada tetangga itu ada 3 macam, Ada tetangga yang ada kerabat dengan kita, ada tetangga muslim yang tidak ada kerabat dengan kita, ada tetangga yang non muslim. Tetangga, maka Allah wajari dil qurba, dan tetangga yang ada kerabat dengan kamu, Kamu kata Allah wal jari al jambi, dan juga tetangga dikatakan tetangga dekat, namun bukan kerabat dengan kita, Kemudian kata Allah yang wasahibi bil jambi, teman dekat, teman sejawat. Ibnu Sabil, kemudian budak-budak yang kalian miliki, sesungguhnya Allah, kata Allah SWT, tidak menyukai orang-orang yang muhtalan fakhura, angkuh dan juga sombong, Kata para ulama, al-jari dil qurba, al-jari dil qurba, tetangga yang ada kaitan dengan kerabat, ayjar al-qarib alladzi lahu haqqani, tetangga dekat, yang masih ada kerabat dengan kita itu memiliki 2 hak, bahkan 3 hak kata para ulama. Tetangga ada 3 macam. Tetangga dekat yang ada kaitan dengan kita dan dia muslim, tetangga dekat yang dia muslim tidak ada kaitan dengan kita, kerabat dengan kita, bukan saudara, dan tetangga non muslim itu tetangga kata para ulama. Tetangga dekat yang ada kaitan famili dengan kita memiliki 3 hak. Apa itu? Hak dikatakan kerabat, hak tetangga, dan hak Islam.
Tetangga dekat yang ada kaitan dengan famili dengan kita, memiliki 3 hak. Hak tetangga, ya, hak Islam dan hak kerabat. Atau hak kerabat, ya, hak Islam dan hak tetangga. Itu haknya. Hak Islam apa? Ya, mengucapkan salam. Kalau dikatakan sakit kita jenguk, kalau meninggal kita mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Hak Islam. Ya, hak dikatakan kerabat, nyambung tali silaturahim dengan mereka. Hak kerabat, hak tetangga wajib dimuliakan. Jadi boleh kita mendolimi mereka. Ini kata ulama, tetangga yang ada kaitan dengan famili memiliki 3 hak. Hak Islam, hak tetangga, hak kerabat. Atau kita sudah berbalik-balik, nggak ada kan ya. Hak tetangga, hak Islam, hak kerabat. Hak kerabat, hak Islam, hak juga tetangga boleh, nggak masalah. Yang penting 3 itu. Tetangga yang ada kaitan dengan famili dengan kita. Ya, kemudian tetangga juga ada tetangga yang janji kita. Wal jaril junub, tetangga dekat ini, ya. Dan muslim, maka memiliki 2 hak. Hak Islam dan hak tetangga. Hak Islam dan hak tetangga. Ya, itu 2 haknya. Kalau tetangga yang non muslim, orang kafir, ya, maka memiliki 1 hak. Apa itu hak tetangga yang wajib kita muliakan, haram kita mendolimi mereka walaupun dia orang kafir, ya. Maka para ulama yang dimaksud dengan al-jaridil junub ay allazi laisa lahu qarabah, tetangga yang tidak memiliki kerabat dengan kita. Ini apa namanya, katakan para ulama mengenai al-jaridil junubi, tetangga, ya, yang dekat dengan kita yang bukan famili. Ya, bukan adik, bukan papa, bukan yang lainnya. Kita akan namanya tetangga dekat tapi tidak kaitan dengan famili, ya. Maka memiliki dikatakan 2 hak tadi, ya. Kemudian wasahibi bil jambi, siapa itu? Kita pertama adalah kila ar-rafiq fis safar, yaitu kerabat teman ketika dalam perjalanan. Ya. Jadi kata para ulama, makna wasahibi bil jambi adalah teman ketika kita safar. Wakila zaujah, ada yang mengatakan istri kita. Ya. Wakila semua sahabat, kerabat, karib, dekat, itulah dikatakan sahibu bil jambi. Ini umum kita para ulama mengenai sahibu bil jambi, ya. Itulah dikatakan kenapa Nabi dikatakan tetangga yang paling baik perkataan ataupun perbuatannya karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ya. Kemudian kata para ulama, Nabi di Madinah itu memiliki tetangga. Memiliki 2 tetangga. Tetangga dari orang-orang Ansor dan tetangga dari orang-orang kalangan Muhajirin. Itu Nabi ketika di Madinah, ya. Lahu jarani, ya. Jiran minal Ansar wa minal Muhajirin. Tetangga dari Ansar, tetangga dari orang-orang Muhajirin. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan, ya, beliau Nabi dikatakan memiliki 2 tetangga dari Ansar. Siapa di antara mereka adalah Sa'ad bin Ubadah. Ya, tetangga Nabi dari Ansar, dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, ini tetangga dari Al-Ansar, ya. Dan Abu Ayyub Ansari dan Sa'ad, ya, wa As'ad bin Zararah. Bahkan juga Sa'ad bin Mu'an. Ini tangga Nabi dari orang-orang dikatakan orang-orang Ansor, ya. Bahkan kata Ummu Salamah, ya, mereka itulah dikatakan tangan Nabi yang dekat dengan Nabi. Ya, ketika di Ansor di Madinah, ya, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, ya, Ammarah bin Haram, kemudian Abu Ayyub Ansari, ya, dan juga yang lainnya, ya. Sementara dikatakan dari Muhajirin, diantaranya adalah dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ali bin Abi Thalib, Abbas, dan yang lainnya. Tetangga Nabi di Madinah yang dari kalangan orang-orang Muhajirin. Ya. Dan Nabi ketika di Mekah dikatakan memiliki tetangga juga. Namun sebaliknya, kalau dikatakan di Madinah luar biasa, Nabi itu tetangganya berbaik pada Nabi. Namun di Mekah beda lagi. Ya. Siapakah mereka yang di Mekah itu dulu ketika Nabi sebelum hijrah? Ya. Di antaranya kata Ishaq mengatakan, ya, karena nafarul alladziina yu'adduna Nabi sallallahu Abu Talib atau Abu Lahab. Ini tetangga Nabi yang sering menyakiti Nabi di Mekah. Abu Talib, Abu Lahab, maafan.
bukan Abu Talib. Abu Talib adalah paman yang menyayangi Nabi SAW, ya. Aba Lahab, ya. Hakam bin As, ya. Ibnu Umayyah, ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Adi bin Hamra As-Siqafi, wa Ibnu Asda'i Al-Hudaili, wa kanu ziranuhu. Inilah tangga Nabi ketika dia ada di Mekah, ya. Dan mereka tidak ada yang Islam satupun kecuali Hakam bin Abil As. Tetangga Nabi yang Islam itu. Dan sekian banyak tetangga Nabi di Mekah, hanya satu yang dikatakan yang Islam itu Hakam bin Abil As. Kita perlu mengenai sahabat tetangga Nabi kita di Mekah, ya. Bahkan mereka dikatakan tetangga Nabi ini yang di Mekah ini, ya. Kana haduhum yatrahu alaihi wasallam rahima syatin wa huwa yusalli. Tetangga Nabi yang di Makkah ini ketika Nabi sholat dulu jadi Ka'bah itu, ya, mereka sengaja melemparkan, ya, isi perut kambing ketika Nabi sholat. Tetangga Nabi di Makkah itu, ya, seperti Abu Lahab, Hakam bin As, ya, dulunya gitu, ya, Ibnu Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid, inilah tetangga-tetangga yang dulu mendahului Nabi. Bahkan ketika Nabi sholat, mereka melemparkan jeroan kambing ke punggung Nabi ketika sholat, ya. Maka Nabi mengatakan ketika itu, ya Bani Abdu Manafin ayu jarin hadir, hai Bani Abdu Manaf, tetangga apa seperti ini, ya. Nabi mengeluh, ya Bani Abdu Manaf, kata Nabi, ayu jarin hadir, tetangga apa yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena mereka mendolimi Nabi ketika sholat, bahkan melemparkan jeroan kambing di punggung Nabi ketika Nabi sholat, tangan Nabi ketika ada di Mekah, ya. Kemudian Nabi, ya, memerlukan mereka tetangga itu, ya. Kata Nabi, majal Jibril yusini bil jari hatta danantu annau sayuwarisu. Kata Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi mengira tetangga itu saling mewarisi antara tetangga yang lainnya. Ini menunjukkan kuatnya perintah berbuat baik pada para tetangga, ya. Maka kata para ulama, ya, memuliakan tetangga itu merupakan salah satu daripada ciri keimanan. Ya. Jalu ikramul jar min alamatil iman. Memuliakan tetangga salah satu ciri-ciri keimanan seseorang. Min alamatil iman. Dari sahabat Abi Syarih Al-Adawi, ya, dia berkata, aku pernah mendengar, ya, dengan kedua telingaku, kata beliau, dan kedua mataku melihatnya, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Maka dikatakan orang yang memuliakan tetangga menunjukkan alamatul iman, min alamatil iman, tanda keimanan seseorang, ya. Bahkan Nabi juga menjelaskan, ya, orang yang tidak memuliakan mereka tetangga itu dari kedolimannya, dari gangguannya, menafikan keimanan dari orang tersebut. Tidak ada iman bagi mereka. Apa kata Nabi? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min sampai 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu biwa'iqihi. Ya, atau biwa'iqihi, kata Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, orang-orang yang tidak memberikan keamanan kepada tangganya. Artinya tangganya tidak selamat dari kedolimannya, ya, dari gangguannya. Ini kita tidak beriman dan tidak beriman. Maka subhanallah, ya, ini mengenai tetangga, ya. Bahkan dikatakan, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, la yadkhulul jannah, kata Nabi, man la ya'man jarahu biwa'iqihi, tidak akan masuk surga orang yang tidak memberikan keamanan kepada tetangganya dari gangguannya. Artinya dikatakan tidak masuk surga dari awal. Kenapa? Karena menyakiti tetangga tidak dikafirkan.
atau tidak masuk surga dari awal gitu ya. Artinya masuk surga air-air saja nanti. Lihat, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu biwa'iqih, kata Nabi. Tidak akan masuk surga yang tidak memberikan keamanan kepada tangganya. Bukan kata tidak masuk ke selama tidak. Artinya tidak masuk dari awal. Bukan tidak masuk kena menyakiti mereka, bukanlah kekafiran. Hanya dikatakan menafikan keimanan, sempurna keimanan seorang tersebut ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dari Miqdad bin Aswad, dia berkata, Nabi pernah bersabda kepada para sahabat Muhammad ya, qala li ashabihi ma taquluna fi zina. Kata Nabi kepada mereka, apa yang kalian katakan ya, apa pendapat kalian tentang perzinahan, tentang zina ya. Qalu, maka para sahabat pun menjawab, haramahullahu wa rasuluh wa huwa haramun ya ila yaumil qiyamah. Kata para sahabat ya, zina itu Allah haramkan dan Rasul haramkan sampai hari kiamat. Hukumnya haram berzina itu sampai hari kiamat. Ya, kata Nabi apa? Ya. Li ayyajni ar-rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min ayyajniya bi imrati jari. Kata Nabi, seseorang berzina dengan 10 orang yang bukan tetangga lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 orang dari tetangganya. Lihat kata Nabi, li ayyadniya rajulu bi asrati niswah, seseorang berzina kata Nabi dengan 10 wanita. Ya, masih lebih ringan dosanya ketimbang berzina dengan 1 orang dari tetangga. Ini luar biasa dosanya itu. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Padahal jadinya haram ya sampai hari kiamat itu. Tapi Nabi mengatakan seseorang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga masih lebih aisar, masih lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 tetangga. Subhanallah ya. Kemudian Nabi mengatakan juga, ma taquluna fis sirqah, apa yang kalian katakan tentang pencurian. Ya, tentang sarqah ya, tasariqah, tentang pencurian. Qala Nabi kepada sahabat, qalu haramhallahu wa rasuluhu fahuwa haram. Kata para sahabat ya, mencuri itu Allah haramkan dan Nabi haramkan, hukumnya haram. Dia kata sahabat Rasulullah SAW. Summa qala Nabi kepada mereka, li ayasruqa, kata Nabi, ar-rajulu min asrati abyatin aisaru alaihi min ayasriqa min jari. Apa kata Nabi menjelaskan kepada mereka, seseorang mencuri ya dari rumah, dikatakan 10 rumah. Ya, 10 rumah orang ya, yang bukan rumah tetangga masih lebih ringan dosanya ketimbang mencuri 1 rumah dari tetangga. Subhanallah ya. Dan ini kita perlama dalam seluruh hal, dalam semua hal, tidak hanya mencuri, tidak hanya berzina, dosanya lebih gede itu. Semua hal. Menggibah tetangga lebih gede daripada menggibah yang bukan tetangga. 10 lipat kata Rasulullah. Menggibah 10 orang yang bukan tetangga masih lebih ringan ketimbang menggibah 1 orang tetangga. Ya. Mendolimi 10 orang yang bukan tetangga lebih mudah timbang menggibah, dikatakan apa mendolimi 1 orang tetangga dan segala hal. Maka Nabi mengatakan ya, tidaklah seorang muslim, kata Nabi, meninggal dunia disaksikan 4 orang atau 3 orang atau 2, dia orang yang baik, wajib mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Ini tetangga yang baik ya. Maka kita perlu menjelaskan bahwasanya ya, dari kali anna hakul jar al jar ala yahunuhu, kama kata para ulama, hak tetangga itu atau tetangga yang lainnya tidak boleh kita mengkhianatinya. Ya, tidak boleh kita berkhianat kepada mereka, sehingga hukumannya pun dikatakan 10 kali lipat daripada berbuat zalim kepada yang bukan tetangga. Ya, 10 berzina dengan wanita yang bukan tetangga lebih masih ringan daripada berzina dengan tetangga. Mencuri 10 rumah tetangga bukan tetangga masih lebih ringan. Begitu pula yang lainnya, bergibah, mendolimi dan juga yang lainnya. Ya, masih lebih ringan kata kalau daripada dengan tetangga ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ya, ja'alu idail jar maujiban li la'natillah wala tanas. Orang yang menyakiti tetangga
mengharuskan mendapatkan laknat Allah dan laknat manusia. Ini orang yang menyakiti tetangga mengharuskan mendapatkan laknat Allah dan laknat manusia. Ada sahabat dari Abu Hurairah menceritakan seorang laki-laki datang pada Nabi mengeluh tentang perbuatan tetangga dia yang buruk. Apa nasihat Nabi kepada orang tersebut? Isbir, idhab fasbir. Pulanglah kamu dan bersabar atas perbuatan tetanggamu itu. Datang lagi kedua kalinya. Kata Nabi, idhab fasbir. Pulanglah, sabar, kata Nabi. Sampai ketiga kali kata Nabi kepada orang tadi, idhab watrah mata'aka fit thoriq. Pulanglah kamu dan keluarkan seluruh perabotan rumahmu dan letakkan di jalan di depan rumahmu. Tapi kepada orang tadi, idhab watrah mata'aka fit thoriqi. Pulanglah kamu dan keluarkan seluruh perabotanmu dari rumahmu. Coba di jalan-jalan. Maka semua yang melihat pun bertanya-tanya, ada apa dengan dia ini? Semua perabotannya diletakkan di jalan di depan rumahnya. Maka dikatakan bahwa si fulan sering menyakiti dia. Sering menyakiti dia, maka seluruh orang melaknat orang tersebut. Kemudian orang tadi pun dikatakan datang pada Rasulullah, orang-orang melaknat saya gara-gara si fulan gitu ya, melakukan barang-barang rumahnya di halaman rumahnya. Apa kata Nabi? Mengatakan kepada orang tersebut, Allah telah melaknatmu sebelum mereka melaknatmu. Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, saya tidak akan mengulangi lagi. Dia kapok, tidak mau menyakiti tetangga laki-lagi. Karena orang-orang melaknat tidak juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat berbuat baik kepada tangga dikatakan mencakup muslim dan juga non muslim. Al wasiyah bil jari tastamilu al muslima wa ghairil muslimi. Berbuat baik kepada tangga mencakup dengan tangga muslim atau non muslim, tidak hanya muslim saja. Karena Nabi itu bertangga dengan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang juga musyrik, bertangga dengan mereka. Nabi berbuat kepada mereka, Tidak dikatakan tidak harus yang muslim saja. Maka kata Ibnu Hajar mengatakan ismul jar, tetangga itu mencakup muslim, kafir, budak, orang fasik, orang yang jujur, musuh atau orang yang gorib, semuanya dikatakan tetangga. Apakah dia orang yang badui, nafi, waddar, qarib, wal jalib, semua tetangga. Tidak hanya muslim saja. Apakah dia muslim atau kafir atau budak atau fasik atau jujur atau musuh atau orang yang asing, orang yang katakan al-baladi, atau orang negeri gitu atau negeri atau orang asing, atau yang memberikan manfaat atau memberikan kami dorotan, karib atau al-ajnabi, dekat ataupun jauh, maka dikatakan semua tetangga. Pernah mendapatkan hak-hak mereka, itu wajib memenuhi hak-hak mereka. Itu berbuat baik kepada mereka, Maka Nabi mengatakan menjadikan tetangga yang saleh itu termasuk min sa'atil insan. Kata Nabi apa? Salah satu ciri orang yang bahagia itu adalah memiliki tetangga yang baik. Min sa'adatil mar'i al-jarus saleh, kata Nabi. Di antara kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki tetangga yang saleh. Tetangga yang baik ini alamat kebahagiaan seseorang. Kata Nabi apa? Arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal al-hani. Kata Nabi empat dikatakan termasuk kebahagiaan seseorang. Apa itu? Memiliki istri yang salihah, rumah yang lapang, kemudian tetangga yang soleh dan kendaraan yang nyaman. Ini bahagian orang ini. Miliki istri yang solehah, kata Nabi. Kemudian dikatakan tempat tinggal yang luas. Kemudian tetangga yang soleh dan kendaraan yang hani, yang nyaman. Nggak harus bagus, nggak harus itu nyaman aja. Itu kata Nabi kepada para sahabat. Jika Nabi sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni
a'udzubika min jaris su'i fi daril maqami fa inna jarul badi yatahawal. Ini doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril maqami. Nabi Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Maka tegas sunnah mohon kepada Allah supaya kita jangan sampai memiliki tetangga yang buruk. Kadang-kadang ada gara-gara kita parkir mobil di depannya doang, enggak menutupi jalan dia, marah-marah. Ini tetangga yang buruk, ini enggak boleh. Nabi melarang kepada tetangga, apabila kata Nabi ada tetangga kalian menyandarkan kayu bakar di tembok rumah, jangan dimarahi, biarkan, enggak apa-apa. Ini baru-baru kita parkirin motor atau mobil di depan rumah dimarah-marahi, enggak boleh. Ini ciri tangga yang buruk, tangga yang tidak boleh, gitu ya. Maka Nabi pun berdoa pada Allahumma inni a'udzubika min jalis su'. Bahkan Nabi juga memerintahkan kepada umatnya, apa kata Nabi? Ta'awadu billahi min jalis su'i fi daril maqam. Apa artinya? Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang buruk. Kalau doa Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Kalau hadis yang berikutnya, ta'awadu billah, perintah pada umatnya untuk berlindung kepada dari tetangga yang buruk. Maka sunnah kita doa Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril maqam. Dari kata Nabi ta'awadu billah, perintah ini. Kemudian Nabi juga mengatakan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Nabi menjelaskan sebaik-baik tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata kepada Rasulullah SAW, khairul ashab inda Allah subhanahu wa ta'ala khairuhum li sahibihi. Wa khairul jiran inda Allah subhanahu wa ta'ala khairuhum li jarihi. Kata Nabi kepada para sahabat, sebaik-baik teman adalah sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik terhadap temannya yang lain. Lihat, khairul ashabi indallah Subhanahu wa taala khairuhum li ashabi atau li sahibi, kata Nabi. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah teman yang paling baik terhadap temannya yang lain. Atau kata para ulama ada pepatah perkataan hikmah sahibuka man abakaka la man adahakaka. Temanmu yang baik itu adalah teman yang membuat kamu menangis, bukan buat kamu tertawa. Ini teman yang benar. Sahibuka man abakaka la man adahakaka. Temanmu itu adalah yang membuat kamu menangis, bukan yang membuat kamu tertawa. Kadang orang teman Tuhan sekedar untuk bersendagoroh itu bukan teman yang sebenarnya, kata para ulama. Makanya mengatakan khairul ashab indallah subhanahu wa ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik teman insya Allah saya yang paling baik terhadap teman yang lain. Kemudian kata Nabi wa khairul jiran indallah subhanahu wa ta'ala khairuhum li jari. Dan sebaik tetangga adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik terhadap tetangga yang lainnya. Ini kata Nabi, sebaik tetangga. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang sahih, seorang muslim yang meninggal dunia dipuji oleh 4 orang tetangganya, atau 3 atau 2, maka wajabatil jannah, surga jaminannya itu. Jadi dia orang yang baik, orang yang baik, insya Allah sebagai penghapus dosa bagi orang tersebut. Namun dikatakan tidak ada sunnah ketika dikatakan seorang meninggal kita berkata kepada orang lain, para jamaah, kaifa tashhaduna hadil mayit qalu khair. Emang tahu dia? Tetangga yang tahu, bukan yang lain. Orang yang lain tahu nggak tentang
kepribadian dia, nggak tahu. Ya. Cukup dengan tetangga 4 orang, tetangga sebelahnya, dia orang yang baik, maka wajah pastilah jannah ini. Bukan ketika sholat sebuah banyak orang 100 orang yang sholat di kaifa ta'ala hadil mayit, kata mereka qalu khair, enggak ada sunnahnya. Ya, enggak ada sunnahnya itu. Jadi pujian itu katakan dari hati yang betul-betul ikhlas. Tetangga lebih tahu tentang dirinya, bukan dari sebelah. Kayak memang tahu dia baik atau buruk. Maka kita menyolati aja ya. Adapun yang memuji itu tetangga, ya seperti itu. Dan tidak mesti kita dikatakan bertanya kepada mereka. Mereka lebih tahu. Ya, kalau dikatakan dia orangnya, maka akan memuji kebaikan orang tersebut. Ya. Kemudian juga dikatakan, Nabi menjelaskan semakin dekat tetangga itu dengan rumah kita, maka semakin besar haknya. Ya. Semakin dekat dengan rumah kita, semakin besar haknya itu. Dari Aisyah Ummul menceritakan, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna li jarani fa ila ayyihima ahda atau uhdiya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Ya. Mana yang lebih aku dulukan? Ya. Jika aku akan memberikan hadiah kepada 2 tetangga ini, mana yang lebih utama? Ayyuhuma ahda, kata Nabi. Kalau Nabi ila aqrabihima minki baban. Ya. Tetangga rumahmu yang paling dekat dengan rumahmu. Yang paling dekat dengan rumah, pintunya itu. Itu yang paling berhak kita berikan hadiah. Kalau memang cukupnya 1, kita punya tetangga sini, gini gitu ya. Maka yang berdekat pintu rumah dengan kita. Ya, kalau berhak memberikan hadiah, maka yang kita lebih dekat dengan rumah kita, pintunya ini. Ya, kalau memang cukupnya 1 ya, ini yang berhak. Ya kalau 2, asal dua-duanya juga kita dikasih, maka tidak ada masalah ya. Jika dikatakan seandainya hanya 1 yang kita miliki, maka yang paling dekat dengan pintu rumah kita terang. Ahda ya, aqrabuhuma minki baban. Yang lebih dekat pintu rumahmu dengan kamu, kata Nabi kepada Aisyah Ummul Mukminin ya. Itulah para ulama mengenai batasan tetangga. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga itu? Ya. Sebagian ulama menjelaskan, ya, tetangga itu dikatakan hakul jar arba'ina daran. 40 rumah. 40 ke depan, 40 ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Sebagian mengatakan demikian. Itulah tetangga kita. Ya. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang dan samping dan kiri. Itulah kata para tetangga kita ya. Wa fi riwayatin juga menjelaskan bahwasanya ya, dari Ibnu Hajar menceritakan ya, ikhtalafa ulama fi haddil jawar ya. Itulah para ulama mengerti batas tetangga. Maka Ali bin Abi Thalib ketika ditanya mengenai hadis kata Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Artinya tidak sempurna salat seseorang. Ya, yang bertetangga masjid kecuali di masjid salat, tidak sempurna salatnya, bukan tidak sah. Apa kata ya ada seorang bertanya kepada Abi Thalib, ya Amil Mukminin, man jarul masjid, siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid itu? Ya Ali bin Abi Thalib, ya Amil Mukminin. Qala Ali, man sami'al nida fawa jarul masjid, barang siapa yang mendengar adzan. Ya, mendengar adzan, ya, maka itulah tetangga masjid. Ya, bukan harus rumahnya sebelah dengan masjid. Ya, yang mendengar adzan ketika sholat, ya, maka itulah tetangga masjid. Ya, maka ada sebagian orang, kata Imam Ahmad mengatakan demikian ya sekalian ya. Ada orang yang enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat ke masjid, ya, kemudian mati dibawa ke masjid, maka Imam Ahmad enggak boleh. Ya. Ketika hidup dia kita tarik, kira-kira mau enggak dia? Kita paksa ke masjid, mau enggak dia? Enggak mau. Kata beliau ketika mati dibawa ke maka enggak boleh itu. Lagi hidup dia mendengar adzan, kita lewat di depan rumahnya, enggak pernah ke masjid, kita diajak enggak pernah ke masjid,
ketika mati dibawa ke masjid mah nggak boleh. Ini kata Imam Ahmad. Maka Nabi mengatakan la sholata li jalan mati illa fil masjid. Karena ada banyak seorang nggak pernah ke masjid dia, kecuali mungkin lebaran saja ke masjidnya itu. Ketika mati digotok ke masjid. Ketika dia hidup kita paksa gotok ke masjid, kira-kira marah nggak dia? Ya, marah. Ketika hidup kita gotok ke masjid, kira-kira marah nggak? Kenapa ketika mati kita gotok ke masjid? Maka Imam Ahmad tidak boleh gotok di masjid, boleh ke Imam Ahmad. Masuk akal kan? Masuk akal kira-kira. Ketika sehat kita gotong dia ke masjid, lagi ada adzan, pasti dia marah. Apa-apaan kamu ini? Kita akan pasti mandi. Ketika mati kita perlu dibawa ke masjid, maka nggak boleh. Ini kata Imam Ahmad, nggak boleh. Bahkan beliau mengatakan dilempar aja ke jurang, ya diberi makan burung, gitu ya. Kita Imam Ahmad ya. Apalagi kalau tidak sholat nggak sama sekali ya. Tapi kalau dia masih sholat di rumahnya, kita sholati, wajib dikatakan sholati ya. Jadi mengenai tatangga masjid itu adalah kata ulama kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mendengar adzan itulah tetangga masjid. Tidak harus rumahnya bersebelah dengan masjid ya. Kemudian juga al-hasu ya. Atau kata para ulama mengatakan man shalla subha maka ya fa innal masjid wajar. Man shalla maka salat subhi fil masjid fawajar. Barang siapa yang salat bersamamu salat subuh di masjid, itulah tetanggamu. Jadi tetangga kita itu adalah yang salat subuh berjamaah. Man shalla maka salat subhi fil masjidi fawajarun. Barang siapa yang salat bersamamu di masjid, salat subuh, itulah tetangga kita. Dia mengatakan demikian mengenai batasan tetangga ya. Kemudian juga anjuran ya untuk dikatakan menghadiahkan kepada tetangga ya, walaupun dikatakan sesuatu yang remeh. Apa kata Nabi kepada Aisyah ya? Ya nisa'ul muslimat, hai para segenap kaum muslimat, kata Nabi. La tahqiranna jaratun li jarih, janganlah dikatakan menganggap hina, meremehkan, menghinakan. Jika ada tetangga menghadiahkan kepada tetangga lainnya walaupun kaki kambing, kata Nabi. Enggak boleh kita hinakan. Ya. Bahkan kata Nabi kepada Abu Dar, ya Abu Dar, idza tabahta maraqatan faqsir ma'aha. Watahad jiranak. Hai Abu Dar, kata Nabi, apabila kamu memasak daging, ya, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangga-tetangga dekatmu. Walaupun sekedar air saja, kuahnya nggak apa-apa. Gitu ya. Kita ngesop kaki kambing, perbanyak kuahnya, gitu ya, bagi kepada tetangga. Ini mungkin salah satu dikatakan sunnah yang jarang, hampir udah punah ini. Ya, jadi kita masak dikatakan ngesop kambing, kayak kambing ya, maka sunnah kata Nabi perbanyak kuahnya. Kita kirim kepada tetangga-tetangga kita walaupun sekedar dikatakan kuahnya ya. Maka Nabi kepada Budar, ya Budar, idza tabahta maraqatan faqsir ma'aha wa ta'had jirana. Hai Budar, apabila kau masak daging, maka perbanyaklah kuahnya dan baikkan pada tetangga yang lainnya. Subhanallah. Ini diantara kata Nabi anjur untuk berbuat pada mereka ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, lihat dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ada sahabat yang kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa li an a'lam idza ahsantu wa idza asa'tu. Qala Nabi sallam, idza sami'ta jiranaka yaqulun annaka qad asata faqad ahsanta faqad ahsanta. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asata faqad asata. Ada seorang sahabat yang kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui aku ini orang baik atau orang buruk? Kaifa a'lam, kaifa li a'lama, ya an a'lama idza ahsantu wa idza asa'tu. Ya Rasul, bagaimana aku mengetahui diriku aku ini orang baik atau orang buruk? Paham ya? Bagaimana ya Rasul aku mengetahui diriku aku baik atau buruk? Kata sahabat pada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta. Jika kamu mendengar, kata Nabi, tetanggamu mengatakan
kamu orang baik, berarti kamu orang baik. Apabila kamu mendengar kata tetanggamu mengatakan kamu buruk, maka kamu orang yang buruk. Itulah penilaian tetangga. Ya, baik atau buruk adalah dari tetangga. Kalau suami, siapa yang menilai? Istri. Ya, istri yang nilai. Ya. Maka ingin kalau mengetahui apakah kita suami yang baik atau buruk, maka tanya kepada istri kita. Bukan kepada orang lain. Pada istri, karena istri tahu lebih persis bagaimana perlakuan suaminya. Tapi kalau mengenai kita baik atau buruk, maka pada tetangga. Kata Nabi, idza samita jiranaka yaqulun an qad ahsanta faqad ahsanta, apabila kau mendengar tetangga memujimu, ya maka kamu orang baik, kata Nabi. Dan jika sebaliknya kamu mendengar mereka mengatakan buruk, maka kamu orang yang buruk. Itu patokan baik buruknya seorang dari tetangga yang tahu ya baik atau buruk dia. Adapun seorang suami baik buruknya dengan istri, itu patokan kita mengetahui kita baik atau buruk, maka dengan istri yang lebih menilai tahu buruk atau baik ya. Tip itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Siapa yang tidak memuliakan tetangga? Memuliakan tetangga itu ada standar. Itu tidak boleh menyakiti, ya. Baik dikatakan ucapannya, perbuatannya, dan memuliakan mereka. Yang kata Nabi, apabila kamu dikatakan ada tetanggamu ingin menyandarkan kayu bakar di tembok rumah, jangan kita marahi, jangan diusir. Salah satu memuliakan mereka. Salah satu contohnya kita sering berbagi dengan mereka. Karena bagaimanapun ya, ketika kita ada masalah, siapa yang pertama kali menolong kita? Tetangga. Gak mungkin orang lain, orang jauh, saudara kita. Ini tangga kita dekat, kita lagi sakit atau apa gitu ya. Siapa yang paling dulu menolong kita? Apakah memanggil saudara kita yang jauh? Gak mau kita tangga. Saya kata Rasulullah, pentingnya masalah tetangga ini. Ya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid dan ia dapat, kata Nabi, udah selesai berjamaah, semua sudah selesai berjamaah, maka ia sholat sendirian kan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mereka, kata Nabi, tanpa mengurangi pahala dari pahala mereka sedikit pun. Maka di masjid, nggak boleh di rumah. Lihat dari riwayat ya, pernah Umar ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar. Ya, kemudian dia ketinggalan, dia cari masjid yang lainnya, ternyata udah beres semuanya. Dia sholat sebanyak 27 kali sholat asar, ingin mengejar sama dengan mereka. Ya, apa dikatakan dia bermimpi, ya, membawa kuda, ya, dia ketika Robert pacu kuda kencang, namun tidak bisa mengejarnya. Apa kata suara mengatakan, kamu tidak bisa mengejar mereka walaupun kamu pacu dengan dengan keras kuda itu. Ini kata berisyarat bahwa dia sholat 27 kali belum bisa mengejar sahabat berjamaah walaupun dikatakan sekali. Maka dia pun akhirnya mewakafkan kebun kurma yang sebab dia keterlambatan sholat asar. Subhanallah. Maka kita sholat di masjid walaupun sendiri tetap sepahala berjamaah apa ya. Kalau di rumah pahalanya satu. Di masjid walaupun sendiri maka pahalanya berjamaah, kata Rasulullah. Emang ada beda-beda ya. Pahala itu berbeda-beda. Tapi kata Nabi mendapat 27 dikatakan derajat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita ini subhanallah sudah. Nah.